Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudine Aurelia Winsley. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kualitas dan pengujian perangkat lunak. Di sini saya dari kelompok 9 akan melakukan analisis pengujian terhadap sistem pada kelompok 8, yaitu sistem CRM Misclaim. Fokus pengujian saya secara spesifik akan mengevaluasi fungsionalitas logika internal serta kualitas non-fungsional pada modul manajemen pelanggan di sisi admin. Di sini, untuk unit yang menjadi tanggung jawab saya adalah pada manajemen pelanggan ini ada dua unit logika utama, yaitu yang pertama ada validate form pada komponen add customer, yang dimana fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan validasi pada 5 field yang wajib diisi sebelum data pelanggan dikirim ke database. Lalu, fungsi yang kedua itu ada filter customer pada komponen customer management, yang berfungsi untuk menyaring array pelanggan secara real-time berdasarkan kata kunci nama atau pilihan drop-down segmen member. Alasan saya memilih dua unit ini adalah karena modul ini merupakan salah satu gerbang utama masuknya data. Jadi, jika validasi di bagian ini lemah, maka akan terjadi data corruption pada database. Lalu, jika fungsi filter tidak akurat, laporan taktis operasional CRM menjadi tidak valid. Tahap pertama, pengujian dimulai dari static unit testing. Di sini saya melakukan code review atau peninjauan kode tanpa mengeksekusi programnya. Berdasarkan evaluasi saya terhadap 380 baris kode, di mana komponen add customer terdiri dari 130 baris dan customer management terdiri dari 250 baris, saya menemukan 6 defect yang dimana hal ini menghasilkan nilai defect density sebesar 1,58%. Untuk temuan defect log yang terbesar adalah pada isu tight coupling, di mana developer menuliskan fungsi logika backend dan utilitas dalam satu file komponen visual react.jsx. Selain itu, terdapat juga informasi statistik palsu atau hard-coded information pada baris pagination yang ada di bawah tabel yang bertuliskan angka mati, yaitu sebesar 12.845 data meskipun database sebenarnya kosong. Tahap dynamic unit testing. Sebelum mengeksekusi tes, saya melakukan analisis struktural untuk merancang jalur uji menggunakan control flow graph atau CFG dan analisis aliran data atau data flow testing. Dari hasil pemetaan CFG, saya menghitung nilai cyclomatic complexity untuk menentukan jalur independen. Untuk fungsi validate form, karena menggunakan struktur percabangan berurutan atau sequential if, didapatkan nilai cyclomatic complexity sebesar 6, maka saya merancang 7 jalur independen utama yang mencakup senario gagal yang terpusat dan gagal parsial pada tiap field, serta happy path. Untuk fungsi filter customer, didapatkan nilai cyclomatic complexity sebesar 4 dengan total rancangan 5 jalur uji independen. Pengujian aliran data juga saya lakukan dengan metode OLDU PAT untuk memastikan variabel-variabel kunci seperti object news error dan form data terbebas dari anomali data flow. Di sini saya mengeksekusi test runner menggunakan Jest dan Vitess secara lokal. Terminal menampilkan error. Hal ini terjadi karena arsitektur di kode kelompok 8 ini bersifat tight coupling tadi, sehingga logika fungsi sangat bergantung pada dependensi UI React dan Supabase internal, sehingga gagal dilakukan di luar lingkungan browser. Namun, secara analisis logistatis, seluruh 12 senario kasus uji dikonfirmasi 100% valid. Sebagai pelengkap, saya melakukan simulasi pengujian mutasi menggunakan Striker Mutator. Hasilnya sangat memuaskan. Unit validasi form memiliki skor kekuatan 100%, 12 dari 12 Newton berhasil dibasmi, sedangkan unit filter pelanggan memiliki kekuatan uji 87,5%, di mana ada 1 Newton yang berhasil lolos pada penanganan kecocokan string. Sekarang kita bahas hasil pengujian fungsional
fungsional secara langsung pada aplikasi. Saya menguji fungsionalitas antarmuka ini dengan metode black box dengan teknik equivalence partitioning yang dimana dari lima kasus uji utama berstatus fail secara fungsional, seperti yang dapat dilihat pada tabel laporan. Pada test case pertama, saat menekan simpan dengan data valid, aplikasi diam total tanpa memberikan respon ataupun pengalihan halaman. Lalu pada test case 2, ketika mengsubmit form pada kondisi kosong, juga aplikasi diam tanpa menampilkan visual peringatan error yang seharusnya muncul. Bahkan pada test case ketiga, yaitu halaman tabel utama, sampai test case 5 untuk pencarian kata nama dan filter segmen, semuanya diam tanpa memberikan respon visual apapun, sehingga hal ini dapat membingungkan admin ketika ingin melakukan pengecekan data. Ini saya melakukan investigasi lebih dalam ke baris kodenya. Ternyata terdapat akar masalah dari kegagalan formulir pada test case pertama tadi, yaitu ketiadaan blok pengaman try catch saat sistem melakukan aksi insert ke database Supabase. Akibatnya, saat database tidak terjangkau atau offline, sistem mengalami interupsi fatal di latar belakang atau silent failure. Sementara pada test case 2, kegagalan respon visual terjadi karena eh, kecobaan developer, di mana objek error sudah dibuat dengan baik di bagian JavaScript, tetapi developer lupa merender tag object errors ke dalam struktur HTML atau JSX antarmuka. Pada modul table, kegagalan terjadi akibat ketiadaan empty state atau fallback text, seperti koneksi terputus. Saat database gagal diakses, tabel dibiarkan kosong begitu saja, sehingga eh, pengguna dapat mengira bahwa sistem telah mati total. Selanjutnya kita masuk ke aspek non-fungsional. Pada bagian ini saya fokus menguji tingkat aksesibilitas menggunakan industri standard tool, yaitu XDevTools, serta mengukur performa visual menggunakan Google Lighthouse. Hasil pemindaian dari XDevTools ini menemukan cacat non-fungsional yang cukup serius. Pada halaman manajemen pelanggan, terdeteksi 1 critical issue dan 5 serious issue. Sementara pada halaman tambah pelanggan, terdeteksi 3 critical issue dan 2 serious issue. Sebagian besar cacat ini serius disebabkan oleh pelanggaran aturan pada rasio kontras warna standar WCAG. Untuk masalah tadi, di mana yang pertama itu ada masalah kontras warna atau color contrast ratio yang tidak mencapai standar, seperti teks abu-abu sekunder di atas latar belakang putih, akan sangat menyulitkan operator admin untuk membaca data pelanggan secara cepat dalam kondisi pencahayaan keuangan yang minim. Kedua, ada critical issue yang pada formulir yang menandakan hilangnya label penanda untuk alat bantu screen reader. Dari sudut pandang inklusivitas, aplikasi CRM ini dinyatakan belum layak rilis karena tidak ramah bagi pengguna dengan keterbatasan penglihatan. Sebagai kesimpulan dari rangkaian pengujian ini, saya merumuskan rekomendasi untuk tim developer pada kelompok 8. Yaitu di sini ada untuk melakukan refactoring kode dengan memisahkan fungsi logika murni ke berkas utilitas luar agar kode menjadi modular dan testable. Lalu, memperbaiki antarmuka atau UI UX dengan menambahkan conditional rendering untuk memunculkan pesan visual error dan status tabel kosong atau empty state. Dan yang terakhir, untuk mengubah palet warna visual agar mematuhi standar kontras demi meningkatkan aksesibilitas aplikasi. Melakukan pengujian terhadap kode buatan orang lain memberikan tantangan yang luar biasa. Saya belajar bahwa membuat kode yang berjalan dengan baik tidak cukup sebagai pengembang. Kita harus menulis kode yang mudah untuk diuji demi menjaga utilitas sistem jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.